Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di gedung gereja. Untuk informasi, untuk ibadah hari Minggu tanggal 14 Februari yang seharusnya dilayani oleh Pendeta Dina Esterina dari GKP Jemaat Bandung dengan berhalangan hadir digantikan oleh Pendeta Jemaat Pak Pendeta Thomas Raharjo. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 20 ayat 1 dan 2. Kuduslah kepada Yang Esa, padamu hari Ahad terciptalah terang, dan Kristus Juru Selamat telah bangkit dan menang. Padamu pun terjadi, Roh Kudus diberi, sempurna 3 kali, terangmu berseri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak teguh, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita merendahkan diri kita di hadirat Allah dengan mengambil sikap untuk bersedia mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita berdoa, ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dari kitab Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa,
di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, mari kita memperhatikan firman-Nya. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 sebagai petunjuk hidup baru. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, terpujilah Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kehidupan ini, Allah yang membentuk setiap kami lewat berbagai peristiwa serta di setiap peran yang kami emban, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau dan hidup takut di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berkehendak baik, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam rancangan-Mu, karya-Mu, ajarlah kami tunduk dan tetap setia kepadamu dengan segala kasih dan kemurahan-Mu. Maka kini kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu menaungi setiap hati, pikiran, dan jiwa kami di ruangan ini, serta mereka yang ikut ibadah dari rumah masing-masing. Roh Kudus menjangkau setiap kami, agar kebenaran firman-Mu tetap menjadi bagian kesaksian hidup kami. Ya Allah, berfirmanlah, layakan kami siap untuk mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita buka kitab Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 9. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka,
Dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, ada sesuatu yang memang mengejutkan, tapi juga membuka mata kita, mengagumkan, bahkan menegur tentang apa yang selama ini kita ketahui atau pahami tentang iman kita, atau bahkan yang orang banyak sebut tentang iman kita sebagai agama Kristen, adalah ketika bisa di antara kita sendiri yang mengatakan semua agama itu sama. Sehingga tidak heran kalau ada seorang Kristen berpindah agama, itu ya silakan, boleh gitu. Karena semua agama sama. Apa yang mau dia pilih, keyakinannya biarkan. Walaupun mungkin juga nggak seperti itu suasana hati bila dialami oleh orang tua terhadap anaknya yang pindah keyakinan atau terhadap pasangannya. Lalu banyak orang yang kemudian beragama, apapun agamanya, tetapi khususnya agama Kristen, yang menjalankan keyakinan agamanya sebagai sesuatu yang mungkin biasa saja, tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan agama lain atau disamakan. Sehingga yang terjadi adalah beragama atau berkeyakinan tentang imannya terkadang bukan sesuatu yang utama untuk mempengaruhi kehidupannya. Jadi bisa dibilang ya, hidup yang kujalani dengan segala dinamikanya itu terkadang tidak ada hubungan dengan agama atau keyakinanku. Karena ada banyak juga dipahami agama atau keyakinanku itu hanya sebagai sebuah status kehidupan umat yang hidup di satu negara yang beragama misalkan. Pada bagian ini saya mau katakan buat kita Bapak Ibu Saudara, ada banyak kondisi orang yang beragama Kristen ataupun seorang yang berkeyakinan di dalam agama Kristen itu tentang imannya, yaitu yang telah mengaku Yesus adalah Tuhan, itu hanya sekedar sebuah pengakuan yang tidak dirasakan menggetarkan hidupnya.
hanya sebagai sebuah status belaka. Mungkin saya mendahului atau terkesan terlalu menyederhanakan. Tetapi ternyata ketika ada banyak orang justru tidak menjadikan keyakinannya itu kekuatan di dalam mereka menyikapi setiap waktu dalam kehidupannya, apapun pergumulannya, Bapak Ibu Saudara. Teristimewa di masa COVID-19 ini, kalau bicara istimewa adalah ada banyak orang yang akhirnya terkena COVID-19 virus, atau terdampak yang beruntun, yang mengejutkan, baik yang punya usaha besar maupun yang kecil dalam perekonomiannya, yang mungkin menggoncang ya harapan ke depannya, yang gak terpikir dulu akan terjadi seperti ini, yang membuat banyak orang syok. Walaupun sekarang sudah mencoba tenang dengan vaksin yang diberikan atau kemudian setiap orang bisa memilikinya, tetapi mungkin ada saya pesimis kalau keyakinan seorang itu tidak begitu kuat mempengaruhi sikap hidup menjalani waktu dengan segala pergumulannya. Kenapa? Adalah ketika kita bicara tentang seorang yang mungkin menghadapi kondisi yang tidak nyaman, ketegangan dalam hidupnya, ditanya, apakah Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhanmu yang akan menguatkanmu dan menolongmu? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang lucu ditanyakan. Pasti udah tahu jawabannya. Iya, saya percaya. Saya percaya itu. Dia adalah penolong. Dia adalah Tuhan yang menguatkan. Apa istimewanya pertanyaan itu? Justru ketika seorang itu ditanya tentang apakah engkau percaya kepada Yesus yang akan menguatkanmu dan menolongmu, walaupun dia mengatakan sebuah jawaban, iya saya percaya Yesus kekuatan dan penolongku, sekarang tilik apa yang dia pahami tentang Yesus. Beritahu, biar dia memberitahu siapa Yesus bagimu. Sebentar. Ini bikin bingung banyak orang. Kan sudah jawab, iya saya percaya dia kekuatan dan penolongku. Lalu kenapa diminta saya menjelaskan apa yang saya pahami tentang Yesus, apa yang saya tahu tentang Yesus? Ya harusnya kan nggak gitu, karena sudah mengatakan ya saya percaya, clear kan? Di sini saya mengajak kita menemukan rahasia yang selama ini kita bilang Yesus tokoh agama dalam konteks waktu itu di tengah umat Yahudi, memimpin sebuah umat mengenalkan tentang Allah dan penebusannya. Tapi juga kemudian satu tokoh yang membuka mata tentang adanya juru selamat, Yesus namanya itu, adalah ketika justru kita melihat Yesus menjadi sama dengan melihat tokoh-tokoh yang lain, nabi-nabi yang lain, di agama-agama lain. Bahkan mungkin kalau bicara tentang Musa dan Elia dalam kitab Perjanjian Lama, ya mungkin sejajar. Tidak ada istimewa. Kalaupun hanya pembeda adalah ya dikatakan dia mati menebus dosa kita. Justru menempatkan Yesus secara pribadi yang sungguh-sungguh menggetarkan, mengubah hidup seseorang. Ini yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Bukan sekedar sebuah konsep.
Kalau agama Kristen itu tokohnya Yesus, nggak ada nabi lain. Bukan sekedar itu. Kenapa? Ternyata pengalaman tentang Yesus itulah yang mesti menjadi sebuah realita iman kita. Bukan dalam tataran konsep pengetahuan belaka yang orang bisa belajar teologi, dia hafal, orang yang belajar katekisasi, dia bisa mengucapkan iman rasuli, tetapi apakah yang dia katakan tentang Yesus itu berangkat dari penghayatan hidupmu dan pengalaman imanmu? Kalau jawabannya tidak, maka hai orang tua, walaupun gak gampang diucapkan, hai suami atau istri pada pasangannya, di saat orang yang kau kasihi mengatakan saya pindah agama, saya pindah keyakinan, saya mau meninggalkan Yesus, gak usah nangis. Saya selalu ucapkan ini beberapa kali khotbah. Gak usah kaget. Adikmu, kakakmu, temanmu berterus terang meninggalkan iman yang kita anut. Gak usah marahi, gak usah citak, gak usah pukul. Kenapa? Karena mungkin Anda pribadi bisa mengalami hal yang sama. Apa yang mereka lakukan. Ini menjadi akhirnya sebuah keprihatinan. Maka dalam bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Markus membuka mata siapa Yesus sebenarnya dari sebuah pengalaman 3 murid Yesus. Siapa mereka murid-murid itu? Ayat kedua, Petrus, Yakobus, Yohanes. Kenapa cuma 3 orang? Itu pilihan Yesus. Tidak 12 murid. Beberapa kisah bagian pelayanan Yesus selalu 3 orang ini yang diajak. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dari 12 orang itu. Pengalaman tentang Yesus dicatat oleh Markus. Pengalaman seperti apa? Kalau kita membaca ayat 2 sampai ayat 9, nampak jelas ketika dikatakan Yesus di depan ketiga muridnya berubah rupa. Berubah rupa. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Bapak Ibu, akhirnya ketika saya juga melihat kitab Wahyu, apa yang dilihat oleh 3 murid Yesus, sebenarnya ini fakta iman. Inilah Yesus yang sebenarnya ketika dia akan ada dalam kemuliaannya di sorga. Dialah Yesus yang harusnya nanti kita akan alami dalam perjumpaan, khususnya setelah kematian. Wujud Yesus yang sesungguhnya ditampilkan. Begitu terang wajahnya bercahaya dalam kitab Injil yang lain. Cahaya yang menyilaukan tapi tidak terlalu tajam. Cahaya yang luar biasa yang bisa dialami hanya karena faktor ilahi Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Wahyu bahkan juga peristiwa-peristiwa lain, mujizat lain, penampakan-penampakan lain. Yang malaikat gak bisa lakukan ini. Hanya unsur ilahi, hanya oleh Allah saja yang bisa lakukan ini.
Dan tidak ada nabi manapun yang melakukan ini. Kalaupun Musa disebut dia cuma memantulkan ketika dia melihat Allah dengan cahayanya hingga muka Musa bercahaya. Tapi bukan karena muka Musa bisa bercahaya dengan sendirinya. Perhatikan. Inilah kenapa jujur kalau kita perhatikan setan-setan takut sama Yesus. Roh-roh jahat takut sama Yesus ketika Yesus datang kepadanya untuk mengusirnya, keluar engkau. Kenapa? Karena setan tahu siapa yang sedang mengusirnya. Inilah realita yang setan lihat sebenarnya, yaitu apa? Kemuliaan Yesus. Tapi kita kasat mata nggak ngelihat itu. Kita cuma lihat wajah yang biasa seperti orang Yahudi pada umumnya. Tapi setan-setan tidak. Setan yang nggak dilihat oleh manusia. Setan tuh bisa melihat siapa Yesus. Yang orang lain lihat hanya wajah manusia Yahudi. Tapi di balik wajah itu setan melihat kemuliaannya. Dan kemuliaan itu hari ini dalam bacaan kita diperlihatkan. Ini sejatinya dia yang sebenarnya yang bikin roh-roh jahat setan atau iblis takut. Dan keluar dalam setiap perintah untuk diminta. Keluar. Kemuliaan Yesus sejatinya sungguh-sungguh tak bisa digambarkan oleh apapun. Bahkan Petrus pun gak bisa lagi menggambarkan kondisi itu. Dia hanya merasakan kemuliaan yang membuat dia begitu betah dan begitu merasa indahnya hingga dia gak mau kemana-mana. Karena memang dalam kitab Wahyu pun atau dalam kisah-kisah orang yang mengalami penampakan tentang kemuliaan Yesus, dia akan betah, terpesona, begitu mengagumi, dan bahkan sampai tersungkur. Itu pun yang dialami kemudian oleh ketiga murid Yesus. Kenapa? Dalam daging kemanusiaan mereka nggak tahan berada dalam kemuliaan ilahi. Mereka tersungkur. Ya, saya agak susah juga untuk mengatakan kepada kita tentang seperti apa suasana kemuliaan Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Karena saat ini fisik kita, kondisi kita nggak dipersiapkan buat itu, atau bahkan mungkin nggak pernah mengalami itu. Jadi ya biasa saja. Seolah dikatakan pengalaman itu seperti orang yang senang. Dapat sesuatu yang dia sukai, oh dia senang, dia bahagia. Dia dipuji, oh saya senang. Oh dia disupport, oh saya senang. Kayaknya nggak gitu sih, memang itu terlalu kecil ya. Ini lebih daripada itu. Kenapa? Karena kemuliaan itu yang kemudian membuat sebuah pengakuan. Pengakuan yang jujur dari dalam dirinya tentang sesuatu yang membuat dia kagum akan pengalaman itu. Kalau saya mengutip pada perjanjian lama, ya Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Mazmur 84 ayat 11 dikatakan begini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pengalaman yang membuat seorang pemazmur mengakui 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kalau di tempat lain mungkin tempat yang bisa menghibur dia, menyenangkan dia, harusnya itu yang dipilih, tapi tidak. 1 hari saja merasakan sentuhan Allah, kemuliaan Allah di rumahnya itu membuat dia, ini yang kumiliki walaupun cuma 1 hari, tapi itu luar biasa. Pengakuan tentang hidupnya menjadi bermakna ketika dia merasakan sungguh engkau Allah, betul-betul kemuliaanmu itu nyata dan saya mengasihimu. Sebuah pengakuan pribadi.
Sebenarnya Bapak Saudara kita bisa merasakan itu juga. Bisa merasakan. Ada sebuah lagu-lagu rohani yang bisa mengangkat suasana kita diberkati. Banyak lagu-lagunya. Ada satu lagu juga yang saya sukai Bapak Ibu Saudara. Laguku Masuk Ruang Maha Kudus. Lagu ini kalau setiap kali saya ikut menyanyikannya, seolah membawa ke suasana yang kita bisa menjadi orang yang tidak ada apa-apanya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, ruang di mana kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam sebuah bait suci. Dalam ruang itu kita masuk seolah hati kita ini hancur. Kita tersungkur untuk diminta sembahlah Dia. Suasana menyembah. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah pernah merasakan mengalami ketika Anda bernyanyi sebuah lagu. Anda bisa menangis, Anda bisa kemudian tersungkur, betul-betul tersungkur dalam doa. Anda bisa dalam suasana menyembah Dia, betul-betul menyembah. Yang membuat Anda juga bingung, kok bisa begitu? Dan di saat Anda menyembah itu, Anda berserah itu betul-betul berserah, Anda seperti ringan sekali, enteng. Padahal mungkin sedang ada pergumulan yang tidak ringan. Dan Anda dibuat seolah terus bernyanyi dan bernyanyi. Selain hati juga mungkin mulut Anda. Dan Anda mungkin bisa menangis di situ yang saya bilang tadi. Kenapa kok bisa ngalamin seperti itu? Karena kemuliaan Allah diizinkan Anda rasakan, dicicipi. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena Anda percaya kepada Yesus. Yesus di mana Dia adalah sang kemuliaan itu yang akan hadir di setiap orang yang menyebut namanya. Artinya Anda boleh sebut nama nabi manapun, dalam doa silakan, nabi apapun, tidak satu pun suasana kemuliaan nabi itu Anda bisa alami. Kenapa? Nabi itu gak punya kemuliaan yang akan diberikan bagi orang yang menyembah. Kalau nabi disebut nabi, atau pribadi yang utama dalam hidup ini yang pernah hadir, Yesus, akan berbeda suasananya. Dari sini Bapak Ibu Saudara nampak betul kalau ada orang beragama Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Yesus, harusnya jangan hanya menghafal tentang iman rasuli, tentang Yesus. Jangan sekedar sebagai sebuah slogan agamamu, tapi masuki, alami tentang Dia. Maka jangan heran, saya harus kritisi orang-orang muda yang baru CD. Umumnya tidak segigih saat dia belajar ketika dia hidup dalam persekutuan iman secara luas di tengah-tengah jemaat. Karena baginya bebannya sudah lepas. Loh, kenapa bebannya lepas? Saat dia belajar katekisasi CD, seolah itu dipaksa. Tekanan, banyak tugas, dan tidak membuat dia menyelami imannya untuk diakui Yesus adalah Tuhan dalam iman rasuli. Ini gak heran, ini keprihatinan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena baginya
pengakuan iman atau sidi itu formalitas, konteksnya status belaka. Harus saya katakan apa adanya karena saya merasakan kondisi itu. Lalu dibilang, lah berarti kan salahnya mengajar dong, salahnya pendeta ini. Ya silakan salah-salahan. Tapi soal iman, soal pengalaman pribadi Anda, bukan orang lain yang bisa menyelamatkan Anda. Andalah yang harus mengaku dan mengalami iman Anda. Ini betapa orang yang awal saya katakan soal menganggap agama itu semuanya sama. Jadi ya gak ada yang lebih. Salah Bapak Ibu Saudara. Di dalam agama Kristen ada satu yang membedakan dalam hidup orang untuk melihat harapannya adalah bahwa dia bukan hanya menerima pribadi itu, tapi dia bisa percayakan pribadi itu, dan pribadi itu akan menegaskan pilihanmu tidak salah. Pilihanmu membuat engkau melihat sejatinya kemuliaan Allah yang kelak engkau bisa saksikan setelah kematianmu secara khusus. Berarti apa? Bahwa kita telah diperlihatkan dengan iman kita kepada Yesus, rahasia ilahi kehidupan orang-orang kudus dalam kitab Wahyu yang dia setiap hari, setiap saat hanya menyembah kepada anak manusia yang dilihatnya dia bercahaya, terangnya luar biasa. Dan semua berkata, kudus, kuduslah, haleluya, terpujilah Allah. Dan firman Allah pagi ini mengatakan, engkau sudah mengetahuinya. Engkau sedang berjalan menuju ke sana dan tepat arahnya dan pilihan jalanmu kepada Yesus. Ini sebuah seolah doktrin ajaran Kristen. Pagi ini kita diingatkan ulang tentang iman kita. Bahwa iman kita bukan cuma sekedar pengetahuan yang kita miliki, kita simpan, kita hafal, kita pegang. Tapi ini sangat hidup dan dahsyat. Kalau bicara bermanfaat Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Tapi bukan seperti ilmu yang saya pernah khotbahkan, misalkan benda yang Anda anggap punya isinya, yang Anda yakini buat Anda kebal, begitu kan? Simsalabim mengubah apapun yang Anda inginkan, bukan itu juga. Bukan itu juga. Tapi sesungguhnya ketika Anda melihat kemuliaan Allah itu dirasakan oleh seorang yang percaya, maka apa yang dia akan alami, sesuatu yang luar biasa, membuat dia hidup hari esok, hidup lusa, hidup ke depan itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat indah untuk dikatakan sebuah ruang di mana aku ingin selalu belajar untuk mencintai Tuhanku itu, menyembah Tuhanku itu, mengenal Dia lebih dekat dan bahkan merasakan kebaikan-kebaikannya, dan dalam sebuah pujian pun bisa dibuat kemuliaannya dinyatakan. Amin. Sehingga pada akhirnya bukan soal mau berapa lama lagi Anda hidup. Maaf bagi orang tua usia lanjut yang seringkali saya ulang dalam khotbah. Jangan takut akan usia yang mungkin Anda bisa berhitung dari teman-teman Anda yang sudah mendahului Anda. Kalau soal berhitung gak cuma Anda yang sudah tua, yang masih muda pun bisa berhitung ketika Anda punya penyakit yang mungkin mematikan. Jadi semua orang bisa ngalamin yang gak terduga, yang bisa membuat dia takut mati karena usia yang mendekati. Bukan berapa lama lagi, bukan sampai berapa usia kita lagi ke depan, bukan itu. Karena ketika Mazmur katakan 1 hari aja merasakan kemuliaan Allah itu lebih daripada cukup ketimbang minta sekian ratus tahun ke depan hidupku. 1 hari saja merasakan kemuliaan Allah. Hari ini hidup kita mengatakan luar biasa Tuhan. Saya agak merinding ngucapin ini.
Kenapa? Karena Anda akan melihat hanya cuman hari esok saja selama ini. Lusa, minggu depan sudah berhitung betul. Saya pun bisa melakukan hal itu dan mungkin sering juga. Kita ada di hari ini tetapi pikiran kita melampaui hari ini. Sehingga kita mau bilang apa? Waduh, gak ada indah-indahnya hidupku ini. Ditambah dengan segala beban, tanggung jawab, pekerjaan, usaha atau rumah tangga Anda, keluarga Anda pribadi sebagai seorang yang punya aktivitas. Wow, ditambah Anda melihat gak bisa dan Anda akan berat dan Anda bisa mengatakan pesimis. Kelihatan nih wajah-wajah yang kayaknya berat-berat banget nih. Yang di rumah gak kelihatan, yang cuma di gedung kelihatan. Walaupun pakai masker ketahuan dari matanya. Tatapannya kosong-kosong semua nih kayaknya nih. Kalaupun ngelihat Pak Pendeta khotbah jangan lama-lama Pak Pendeta. Natap jam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberkati kita hari ini loh, bukan besok. Anda boleh bermimpi, boleh. Tapi mimpi Anda ada di hari ini Anda lakukan, bukan besok baru bermimpi, betul? Artinya apa? Kenapa kita menyepelekan satu hari ini? Bagaimana kita bisa merasakan iman kita akan Tuhan Yesus yang ternyata yang mulia itu akan memberikannya buat hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Berarti apa? Apapun kondisi Anda saat ini, bagaimanapun perjuangan Anda hari ini, dari beberapa waktu yang lalu dan mungkin besok kembali, Dia mau katakan, lebih baik engkau katakan satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di waktu-waktu ke depan atau di tempat lain misalkan. Kenapa Dia minta itu dengan menunjukkan aku Yesus punya kemuliaan, mau diberikan buat kita, mau kita merasakannya. Kenapa? Karena Dia sayang sama Anda dan saya. Amin. Dia sayang sama Anda dan saya. Kalau Dia katakan aku sayang samamu, Tuhan yang punya kemuliaan, tidak ada yang bisa menghalangi. Sekalipun Anda akan katakan Tuhan, tapi aku sudah tua, aku sedang kena COVID, aku sedang punya masalah keuangan, aku sedang punya masalah status sosialku, aku sedang punya masalah dan punya banyak masalah. Tuhan katakan, diam, rasakan kemuliaanku. Bahkan kalau kita bisa sampai merasakan itu, seperti Petrus, ku buat satu kemah buat Yesus, satu kemah buat Musa, satu kemah buat Elia. Dia gak mau kemana-mana. Betapa indahnya kemuliaan itu. Suasana betul-betul menyembah, merasakan dicintai oleh Tuhan. Saya bisa merasakan ini memang tidak mudah, tapi nanti sepulang dari sini, silakan Anda cari satu lagu dan nyanyikan lagu itu dengan sepenuh hati. Contohnya lagu yang tadi, ku masuki ruang Maha Kudus bisa. Dan terus Anda rasakan dalam pujian itu dan dalam doa pribadi Anda. Dan saya percaya dalam nama Yesus, sebab Dia akan hadirkan kemuliaannya, membuat Anda mengakui satu hari di pelataran rumah Tuhan luar biasa, lebih baik ketimbang 1000 hari di tempat lain. Itulah kenapa pada hari ini firman Allah mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, tetaplah Anda hadirkan diri Anda dengan segala apa yang Tuhan sudah minta Anda untuk lakukan di dalam kemuliaannya Bapak Ibu Saudara. Hadirkan, kerjakan, lakukan setiap peran
yang Allah sedang sematkan kepada Anda, dengan satu suasana Anda mengalami kemuliaannya, sehingga Anda selalu akan melihat setiap hal yang Anda bisa lakukan adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan, bukan keterpaksaan, walaupun mungkin gak gampang. Sebuah untuk membuktikan kita bersyukur akan kasih-Nya yang tetap kita rasakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau orang Kristen mengerjakan setiap tugas, perannya selalu dalam penghayatan ucapan syukur kepada kebaikan-Nya, kasih-Nya sepanjang waktu yang Dia berikan sama kita. Apapun itu, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, pekerja, pelajar, mahasiswa, ya, setiap orang kita itu. Maka tidak ada suasana terpaksa, ditekan, nggak ada. Akhirnya dengan sukacita. Maka mari koreksi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan setiap peran yang kita kerjakan kita lakukan dalam ketegangan emosi kita, dalam kegelisahan. Maaf, jangan salahkan orang lain, nggak perlu. Jangan salahkan masa lalu, jangan salahkan situasi atau COVID sekalipun. Kalau hanya mencoba menyalahkan dan menghindari objek yang bisa disalahkan, Anda gak pernah menikmati indahnya hari-hari yang Tuhan berikan untuk Anda sambut. Anda capek. Saya mengajak mari menilik setiap kita. Firman Allah pagi ini mau menyapa semua kita yang dicintainya, yang di rumah maupun di ruang kebaktian ini. Dia sangat mencintai Anda, apapun dan siapapun Anda, pergumulan Anda. Kalau hari ini mungkin dirasakan aku tegang Tuhan menjalani hidup ini, sampai gak lagi tahu ngomong apa. Tapi Tuhan katakan, rasakan kemuliaanku. Saya mengajak kita semua mari setiap pribadi, secara pribadi di rumah Anda, Tuhan katakan kalau berdoa masuk kamar, tutup pintu. Untuk apa? Temukan kemuliaan Allah secara pribadi. Ini yang mungkin selama ini hilang dalam hidup beragama orang Kristen. Tidak mau menghampiri kemuliaannya. Padahal ketika Anda bisa mengalami itu, Anda gak akan jual iman Anda oleh karena seorang cowok atau cewek, atau karena harta, atau karena jabatan. Tidak. Maka Tuhan katakan, kalau orang dapat semua ini di dunia, kehilangan nyawanya, apa artinya? Jangan gadaikan Yesus hanya untuk bisa hidup lebih baik di dunia ini. Maka nikmati, itu yang Dia mau minta buat kita. Kita akan memasuki masa raya Paskah. Masa di mana penderitaan Yesus kita akan renungkan. Tetapi Yesus bukan sekedar pribadi yang seolah menjadi penebus yang tersalib, tapi menjadi pribadi yang membuka mata kita gak salah percaya sama Dia. Sebab Dia adalah kemuliaan yang nanti kita akan alami. Dan sekarang menguatkan kita. Teruskan imanmu, pegang imanmu, dan warnai hidupmu dengan imanmu. Sehingga
tidak untuk mendahului. Kalau ada orang mungkin mengatakan gini, Pak Pendeta bisa nggak hidupku ringan dengan segala masalah yang ada kalau aku datang sama Tuhan, menyembah Dia? Jawabnya, iya. Datang aja. Anda mau datang ke siapa dalam hidup ini? Ke orang mana? Kalau mau coba, nggak apa-apa, datang. Tapi ketika Anda datang kepada Yesus, bukan cuma lipat tangan, tutup mata, berdoa, tapi bisa dibantu dengan pujian yang mengangkat suasana. Lalu Anda menyembah di situ, betul-betul menyembah Dia, akan ada keringanan dan kelegaan. Kok bisa? Ya bisa, karena Dia Tuhanmu yang hidup menyertai kita. Maka mari, yang punya beban masa lalu, beban kondisi saat ini, beban karena COVID, beban akan rencana ke depan, Dia katakan, aku mau bantumu. Yuk, tetaplah bersamaku dalam menyembahmu. Kemuliaanku akan kau alami, dan kau akan tetap berjalan sampai kematian. Tuhan mengasihi kalian semua kita. Amin. Kita mengambil saat teduh Bapak Ibu Saudara. Dan mari bersama kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pedang Pilatus, salibkan, mati dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke surga, sedangkan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita sebagai bukti kita melayani Tuhan. Ingatlah akan nats pembimbing dan nats yang membawa kita dalam persembahan ini dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepadanya, Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan akan dilakukan dengan tenang diiringi oleh musik saja.
Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa dalam surga, karena pada pagi hari ini Kau izinkan kami untuk berkumpul dan beribadah di tempat ini, serta membawa persembahan syukur kami ya Tuhan, di mana berkat yang telah Kau limpahkan kini kami kembalikan, hanya sebagian kecil, namun biarlah apa yang kami bawa, apa yang kami persembahkan dengan tulus hati, kiranya akan menjadi hal yang berguna bagi penyebaran nama-Mu. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberikan, berkatilah tangan-tangan kami yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, semuanya ini kami serahkan melalui tangan anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang beribadah di gedung gereja. Demikian Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah secara online. Mohon perhatian untuk warta kegiatan selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Thomas Rajo Priartono. Terima kasih Pak Pendeta. Kepada Prokantor, pemain musik, LCD video, dan setiap bagian kita yang terlibat di dalam ibadah pada minggu hari ini. Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, informasi mengenai ibadah Rabu Abu dalam rangka masa raya Paskah. Dalam rangka masa raya Paskah akan dilaksanakan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu 17 Februari 2021 pukul 19 di GKP Keramat. Mohon kesiapan dan kehadiran warga jemaat, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah secara online dapat mempersiapkan abu sendiri. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk ibadah Rabu Abu. Yang pertama, untuk ibadah yang dilakukan secara daring, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara daring, abu sudah tersedia di rumah. Tata cara penderahan abu dilakukan oleh kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarga dengan cara yang sama, seperti dengan cara menerakan abu dengan membentuk tanda salib di kening anggota keluarga, dan orang terakhir yang menerima penderahan abu menerakan abu di kening kepala keluarga. Kemudian pelayan firman yang melayani secara daring akan melakukan gerakan penderahan abu tanpa harus ada abu, sambil mengatakan, "Ingatlah kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Informasi pendaftaran katekisasi kelas pemula. Kepada anggota jemaat telah dibuka pendaftaran baru untuk kelas pemula usia 15 tahun. Untuk pendaftaran dapat menghubungi majelis jemaat atau staf sekretariat. Dan rencana katekisasi akan dilaksanakan di bulan April 2021, dilakukan secara virtual. Bidang keesan dan kesaksian, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun,
dari tanggal 14 sampai 20 Januari 2021. Nas ulang tahun terambil dari Ulangan 5 ayat 33 demikian. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap dukung dalam doa bagi anggota jemaat dalam kondisi sakit, pergumulan juga para lansia. Bidang penelitian dan bidang sarana dan dana, Majelis Jemaat akan melakukan rapat bulanan di hari Jumat 19 Februari 2021 pukul 19 bertempat di GKP Keramat Gedung Gereja. Informasi rapat 12 klasis GKP wilayah Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu 19 dan 20 Maret 2021 di Hotel Lorin Sentul. Tuan rumah adalah GKP Ebenezer Cawang. Untuk informasi keuangan, Bapak Ibu dapat melihat dalam warta cetak, demikian juga warta selanjutnya. Apabila ada koreksi dapat menghubungi Majelis Jemaat selesai ibadah. Demikian warta sepekan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami mau berjalan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyelami pengalaman kemuliaan Allah dalam setiap ucapan pujian penyembahan kepadamu. Ia akan menjadikan hidup kami sungguh indah, menguatkan di setiap peran yang kami lakukan, dan menyikapi setiap peristiwa yang kami alami. Keindahan demi keindahan di dalam kemuliaan Tuhan menjadi kesaksian iman kami, dan bahkan menjadikan hidup kami berkat bagi banyak orang. Mensyukuri, menikmati pelataran bait-Mu lebih daripada tempat-tempat lain. Biarlah setiap peran yang kami isi, kami kerjakan sebagai tanda bahwa kami mengasihi Engkau, bahwa kami bersyukur dalam hidup kami. Maka Engkau memberkati baik setiap pribadi di ruangan ini maupun yang di rumah, baik dalam lingkungan masyarakat maupun berbangsa bernegara. Kami tidak lagi takut dan khawatir, tapi semakin berpengharapan, karena yang menyertai hidup kami adalah Sang kemuliaan yang boleh kami alami kini, namun juga kelak di dalam persekutuan orang-orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersama mengucapkan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami jangan salah pada kami, dan janganlah dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus segala-galanya, entah
dosa berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Alamilah selalu kemuliaannya yang tersedia bagi setiap orang yang datang kepadanya dan percaya, dan berkatnya selalu ada. Kini terimalah berkat Dia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun